Pemikiran random sih, tapi buat para haters Pak Jokowi ya, jujurnya aku bilang kalian itu sebenarnya haters atau sebenarnya kalian sangat cinta gitu dengan Pak Jokowi. Soalnya kan kalau misalkan kalian lagi ngatain Pak Jokowi saat ini kan sering bilangnya kan Mulyono, dasar Mulyono gitu. Kalian sendiri tahu nggak sih arti kata Mulyono tuh apa? Arti kata Mulyono itu artinya mulia gitu. Dan nama itu kan sebenarnya kan kayak doa ya. Jadi secara nggak langsung kalian tuh terus mendoakan Pak Jokowi itu terus mulia gitu, tambah mulia. Makanya nih buat para haters Pak Jokowi, kalian jangan heran kenapa semakin kalian katain Pak Jokowi itu Mulyono, kok Pak Jokowi kesannya kayak makin mulia gitu, makin harum namanya. Soalnya kalian sendiri yang dengan terus-terusan bilang Mulyono, Mulyono tuh kalian terus memuliakan Pak Jokowi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabatku semua, untuk para besti-besti, bunda-bunda yang ada di mana saja berada ya, saya ingin curhat sedikit bunda. Saya ingin meluapkan perasaan hati saya karena apa ya, saya tuh melihat melihat dan mendengar berita-berita di luar sana yang mana Bapak mantan presiden kita yaitu Bapak Jokowi yang sekarang ini lagi dijelek-jelekin sama para pembenci-pembencinya. Jadi Pak Jokowi itu difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Dulu waktu masih jadi presiden juga begitu. Padahal kerja keras beliau itu sungguh luar biasa loh. Gimana enggak coba? Dari pertama dia menjabat, banyak sekali perubahan-perubahan di Indonesia ini ya. Indonesia ini kan begitu banyak perubahan, dari mulai jalan tol, dari mulai kepala desa-desa, gedung-gedung, dam-dam atau bendungan-bendungan banyak dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi ya. Sudah pokoknya banyak sekali perubahannya. Bahkan di Papua itu yang belum pernah dijamah oleh Pak Presiden manapun, Pak Jokowi pun hadir di sana. Dan orang-orang Papua itu juga sangat menyenangi Pak Jokowi. Tapi kenapa ya setelah dia paripurna dari kepresidenan, sekarang ini namanya itu sebetulnya masih banyak yang suka mencintai, tapi kenapa orang yang nggak suka dengan Pak Jokowi masih terus saja kadang hati saya sedih loh, sedih banget saya mendengar Pak Jokowi itu dimaki-maki, dihina-hina, difitnah-fitnah sampai segitunya. Coba kalau saja Pak Jokowi itu punya kejelekan atau punya cacat seperti dia korupsi atau dia semena-mena dengan masyarakat, itu mungkin wajar ya. Nah ini dia nggak korupsi, nggak semena-mena sama masyarakat, tapi kenapa selalu dicari-cari aja kesalahannya. Saya kadang-kadang nggak habis pikir bener sama orang-orang zaman sekarang itu. Kalau sudah membenci seseorang itu sampai ke ubun-ubun rasanya. Jadi saya sebagai warga, saya mengidolakan Bapak Jokowi itu udah sejak lama. Dari sebelum ada pertarungan sama Pak Prabowo dulu, saya memang sudah mengidolakan Bapak Jokowi. Nah setelah berikutnya kan pergantian Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, saya tahu kenapa saya pilih Pak Prabowo. Karena apa? Di belakangnya ada Pak Jokowi dan ada Pak Gibran. Saya percaya dengan Pak Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo akan meneruskan jejaknya Pak Jokowi. Nah sekarang tapi gimana ya, Pak Jokowi sudah berusaha baik di mana-mana, tapi masih saja ada yang nggak suka dengan mereka. Itu mungkin kepentingan politik di luar sana ya. Inginnya Pak Jokowi itu hancur. Ingin Pak Jokowi itu tidak lagi berkuasa. Memang kan sudah nggak berkuasa dia di situ, dia sudah lepas dari tugas, dia sudah nggak lagi. Tapi karena kecintaannya masyarakat Pak Jokowi rumahnya di Solo itu nggak pada berhentinya. Pak Jokowi masih terus didatangi oleh pencinta Pak Jokowi. Aduh, pokoknya saya sedih pokoknya kalau mendengar cerita Pak Jokowi yang sekarang ini dihujat. Tapi semoga aja ya Pak Jokowi sabar, tenang. Allah itu tidak tidur. Allah itu akan menolong Pak Jokowi kapanpun Pak Jokowi dimanapun berada. Semoga Pak Jokowi tetap diberi kesehatan, diberi
kemudahan-kemudahan dalam menghadapi permasalahan sekarang ini ya. Semoga Pak Jokowi masih tetap tegar dalam menjalani permasalahan ini, walaupun tidak didukung orang-orang yang nggak suka, ya biarkan aja, tapi masih banyak pendukung Pak Jokowi ya. Semoga Pak Jokowi terus berusaha. Saya tetap mendoakan dari jauh untuk orang-orang baik, dan saya juga memohon kepada siapa saja, kepada pemuji-pemuji itu, semoga dikasih kesadaran, semoga mereka sadar apa yang diperlakukan Jokowi sekarang selama dua periode itu benar-benar mengabdi kepada masyarakat, benar-benar membuat masyarakat itu supaya menjadi sejahtera, inginnya Pak Jokowi. Tapi ya itu, mau dikata apa, orang kalau sudah tidak suka, tetap tidak suka, tetap dibenci. Tapi Allah itu selalu menjaga orang-orang baik, Allah selalu melindungi orang-orang baik. Pembenci Bapak Jokowi memang luar biasa. Sudah lengser pun Bapak Jokowi masih saja diserang, masih saja dihina. Yang plonga-plongo lah, yang dinasti lah, yang Raja Jawa lah. Sebetulnya mau Anda itu apa sih? Inginnya apa? Hanya ngomong doang tanpa ada bukti. Kalau memang Bapak Jokowi itu korupsi atau membuat rakyat menderita, buktikan. Jangan hanya koar-koar doang, teriak-teriak. Apalagi itu yang pengacaranya ijazah palsu. Kemarin muncul dengan menyerang Gibran dengan fufu fafa. Saya heran ya, orang yang berpendidikan, orang yang punya pekerjaan sebagai pengacara, tetapi ngomong di media, ngomong di media sosial, otaknya nggak dipakai. Hanya rasa benci yang diutamakan. Ya itu teman-teman, bingung netizen yang mencintai Pak Jokowi. Sudah purna tugas, tapi masih aja diserang terus. Emang targetnya mungkin sampai Pak Jokowi ini hancur ya, dalam arti mungkin di penjara gitu ya teman-teman. Bahkan perihal ijazah ya, tadi sudah dijelaskan ya, gak ada bukti gitu kan. Bahkan UGM sudah bersuara. Apapun yang mengklaim ijazah Pak Jokowi ini asli gak dipercaya. Jadi maunya hanya mendengar apa yang mereka dengar gitu teman-teman. Jadi ini memperkeruh ya substansi daripada kepemimpinan era Pak Prabowo, yang harusnya itu energi diarahkan pada kepemimpinan Pak Prabowo dalam arti kritik ya, mengawasi ya, memberi saran, memuji, tapi bukan lagi di Pak Jokowi pemberitaan masifnya, apalagi pemberitaan yang tidak dalam arti ijazah ini yang terus bergulir tidak selesai ya teman-teman. Saya pikir itu ya perspektif saya, karena teman-teman, ini sudah era Pak Prabowo ya. Kalau para pengkritik ini yang dulu mengkritik Jokowi ketika menjabat, Pak Jokowi udah pernah tugas masih di situ-situ aja kritiknya, artinya berarti memang sebenarnya mereka subjektif, karena nggak objektif lagi mengkritik pemerintahan yang sedang memimpin. Nah ini saya pikir ada problem di situ ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.